Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natama Syafiq dari kelas 10 IPS 2 Men 2 Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih. Masa perkembangan fikih ada 5 masa, yakni masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan, kemudian masa kelesuan pemikiran Islam, kemudian masa kebangkitan kembali. Ya, dan kita pertama akan membahas tentang masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum-hukum diambil langsung dari sumber asli wahyu, yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada fase ini Rasulullah menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat Islam berdasarkan kepada ayat Al-Quran dan juga perkataan beliau sendiri. Namun ada sebagian sahabat yang ditugaskan Rasulullah untuk berdakwah di negeri lain, misalnya Muaz bin Jabal di Yaman. Rasulullah membenarkan kepada Muaz untuk berijtihad dalam perkara yang tidak dapat ditemui petunjuknya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga Rasulullah memberikan hak hukum kepada Muaz dalam perkara yang tidak dapat ditemui petunjuknya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada fase Rasulullah ini dimulai sejak awal fase kerasulan atau fase risalah, kemudian berakhir pada saat wafatnya Rasulullah SAW. Nah, semua keputusan hukum merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap permasalahan yang terjadi yang tidak dapat ditemui petunjuknya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka beliau akan menunggu wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepadanya selama perkara tersebut tidak dapat ditemui petunjuknya di dalam Al-Quran. Fase Rasulullah terbagi dua, yakni fase Makkiyah dan juga fase awal Nabi Muhammad SAW berdakwah, yakni fase Makkiyah. Banyak ayat atau wahyu yang lebih tertuju pada masalah akidah. Ayat hukum yang turun tidak banyak jumlahnya. Hal ini pun masih dalam rangkaian mewujudkan masyarakat jahiliyah untuk mengubah sistem kepercayaannya dan untuk menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian fase kedua yakni fase Madaniyah, yakni selama Rasulullah berada di Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Pada periode ini Islam sudah kuat, sudah lebih kuat, pengikutnya juga lebih banyak, yang sehingga permasalahan yang lebih banyak adalah permasalahan yang mempunyai urusan kenegaraan. Rintangan-rintangan dan gangguan-gangguan telah melemah dari berbagai musuh. Adalah masa Khulafaur Rasyidin. Periode ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Muawiyah bin Abu Sufyan memegang tampuk kekuasaan Islam pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sumber fikih pada periode ini selain Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulullah juga ditandai dengan munculnya berbagai ijtihad dari para sahabat. Ijtihad itu dilakukan ketika persoalan yang akan ditentukan hukumnya tidak dijumpai secara jelas dalam nas. Pada periode Khulafaur Rasyidin inilah untuk pertama kalinya para fuqaha berbenturan dengan budaya, moral, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam suatu masyarakat majemuk. Hal itu terjadi karena daerah-daerah yang ditaklukkan Islam sudah sangat luas dan masing-masing memiliki budaya, tradisi, ritual, situasi, dan kondisi yang menantang para fuqaha
dari kalangan sahabat untuk memberikan hukum dalam persoalan-persoalan adalah masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan. Periode ini sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Muhammad Daud adalah fase pembinaan, pengembangan dan pembukuan yang berlangsung dalam kurun waktu sangat lama, kurang lebih 250 tahun lamanya. Dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-10 Masehi. Dari sudut pandang ini, hukum Islam mengalami pembinaan dan pengembangan dimulai dari masa Khalifah Bani Umayyah dari 662 Masehi hingga 750 Masehi dan Khalifah Abbasiyah 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Masa Abbasiyah dipandang dalam sejarah Islam adalah masa keemasan Islam seperti periode sebelumnya. Ciri khas yang menonjol dari periode ini adalah semangat ijtihad di kalangan ulama sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Pada awal periode keemasan itu, pertentangan antara ahlul hadis dan ahlur ro'i sangat tajam sehingga menimbulkan semangat berijtihad bagi masing-masing aliran. Semangat para fuqaha melakukan ijtihad dalam periode ini juga mengawali munculnya mazhab-mazhab fikih seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Upaya ijtihad tidak hanya dilakukan untuk keperluan praktis masa itu, tetapi juga membahas persoalan yang mungkin akan terjadi yang dikenal dengan istilah fikih takdiri. Kita lanjut ke masa berikutnya, yakni masa kelusuhan pemikiran Islam. Ada 3 hal yang dibahas dalam masa kelusuhan Islam ini. Kelusuhan pemikiran Islam, yakni kelusuhan berpikir dan faktor kemundurannya. Faktor kemundurannya ada terbagi 3 juga, yakni periode tahrir, takhrij dan tarjih dalam mazhab fikih dan taklid pada periode kemunduran fikih. Yang pertama, kelusuhan berpikir dan faktor kemundurannya. Menurut Profesor Muhammad Daud mengatakan bahwa pada abad ke-10 dan abad ke-11 merupakan abad kelusuhan dalam pemikiran ilmu pengetahuan Islam. Para fuqaha tidak lagi sibuk berijtihad seperti tradisi di masa lalu. Di antara kelemahan itu adalah para fuqaha hanya mempelajari dan mendalami hasil pemikiran ulama sebelumnya yang telah ditulis dalam kitab mazhab mereka. Mereka tidak lagi mempersoalkan dan mendalami hal-hal mendasar dalam kajian Islam atau usuluddin, melainkan menyibukkan diri dalam hal furu'iyah, cabang, atau yang artinya cabang. Islam tidak lagi digali dari sumber nas, melainkan menggalinya dari hasil ijtihad ulama sebelumnya atau mengikuti pendapat pendahulu mereka atau disebut mujtahid fil mazhab. Para ahli hukum Islam atau fuqaha tidak lagi memusatkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menjadi sebatas musafirun dan muttabi', bahkan sampai pada taklid. Terdapat banyak faktor penyebab kemunduran hukum Islam atau kelusuhan pemikiran Islam pada masa itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Profesor Muhammad Daud dalam bukunya tentang hukum Islam, yakni ada 4 faktor berikut. Yang pertama, pecahnya kesatuan wilayah dengan munculnya beberapa negara baru, baik di Eropa, Afrika Utara, di kawasan Timur Tengah maupun Asia. Yang kedua, ketidakstabilan politik yang berakibat kepada ketidakstabilan dalam pembebasan pemikiran pula. Orang-orang tidak lagi bebas mengemukakan pendapatnya. Para ulama dan cendekiawan terlalu berpikir sempit mengikuti cara berpikir mazhabnya masing-masing. Yang ketiga, pecahnya kesatuan dan pemerintahan Islam. Pecahnya kesatuan dan pemerintahan Islam membawa perpecahan dalam pengendalian dan pengembangan hukum Islam. Di saat seperti ini pula munculnya para mujtahid palsu, tetapi mengeluarkan ketentuan hukum dalam bentuk fatwa hukum yang berkembang dan membingungkan masyarakat. Para penguasa mengendalikan kondisi kesimpang siruan ini dalam bentuk perintah kepada
ahli hukum untuk mengikuti saja ketentuan hukum yang sudah ada di lingkungan para mazhab. Kemudian yang terakhir, timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Karena kelesuan berpikir itu, para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan yang mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkembangan Islam pada periode ini semakin lesu, tidak berdaya, dan tidak mampu lagi menjawab persoalan umat yang semakin kompleks. Oke, kemudian yang terakhir di dalam masa kelesuan berpikir pada masa kelesuan Islam, yakni taklid pada periode kemunduran fikih. Pada masa kemunduran fikih dimulai pada abad ke-7 Hijriah sampai muncul majalah Ahkam al-Adliyah, hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada 26 Sya'ban 1293 Masehi. Perkembangan fikih pada periode ini merupakan lanjutan dari perkembangan fikih yang semakin menurun pada periode sebelumnya. Periode ini dalam sejarah perkembangan fikih lebih dikenal dengan periode taklid secara membabi buta. Pada masa itu, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing. Penjelasan yang dibuat bisa berbentuk mukhtasar dari buku-buku yang muktabar dalam mazhab atau hasyiyah dan takrir, memperluas dan mempertegas pengertian lafal yang dikandung buku mazhab tanpa mengurai tujuan ilmiah dari kerja hasyiyah dan takrir tersebut. Setiap ulama berusaha menyebarluaskan tulisan yang ada di dalam mazhab. Adalah masa kebangkitan kembali. Setelah mengalami kelesuan berabad-abad lamanya, pemikiran Islam mulai perlahan berusaha untuk bangkit kembali. Usaha bangkit ini dimulai pada akhir abad ke-19. Kondisi itu dipicu sebagai reaksi terhadap sikap taklid di lingkungan umat Islam yang makin besar. Inovasi ilmu pengetahuan merosot, kehancuran dan kemunduran umat Islam di berbagai lini kehidupan makin terasa berat dan lemah. Oleh sebab itu muncullah gerakan-gerakan baru ya Islam yang menyarankan kembali untuk membangun peradaban Islam dan kembali berijtihad sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Langkah pembaharuan itu pada dasarnya jauh sebelum kehancuran Islam makin terpuruk, karena telah terbangun pemikiran untuk melakukan pembaruan-pembaruan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pemikiran mereka dilanjutkan pada abad ke-17 oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang dikenal sebagai tokoh Wahabi yang berperan besar di lingkungan ulama Minangkabau, Indonesia. Usaha itu kemudian dilanjutkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, terutama di bidang gerakan politik Islam. Jamaluddin Al-Afghani dalam mengutip ayat Al-Quran sebagai jargon pembaruannya dengan mengucap firman Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa kalau bangsa itu sendiri tidak berusaha untuk mengubah dirinya sendiri. Ayat itu dipakai oleh Al-Afghani untuk membakar api semangat perjuangan Islam untuk bergerak maju dan merdeka dari penjajahan Barat. Menurutnya, kemunduran Islam adalah salah satunya karena penjajahan Barat. Oleh karena itu, menurut Al-Afghani, penjajahan Barat itu harus dilenyapkan terlebih dahulu dengan sebuah gerakan baru yang disebut pan-Islamis. Tokoh pembaru lainnya seperti Muhammad Abduh yang dalam gerakannya banyak dipengaruhi pemikiran pendahulunya Al-Afghani. Dilanjutkan oleh Rashid Ridho. Pemikiran kedua tokoh terakhir ini, Abduh dan Ridho, mengaruhi pemikiran umat Islam di Indonesia yang melahirkan banyak organisasi keagamaan berwajah pembahawan Islam Indonesia.